saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dahulu kala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta beserta bumi dan planet-planet lainnya. Pada saat itu bumi masih dalam keadaan yang fresh, dengan udara yang segar, pepohonan yang rindang, dan juga air sungai yang mengalir dengan deras. Kemudian pada suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pendapat kepada malaikat. Bagaimana sih kalimatnya itu? Loh. Pokoknya gini, intinya itu Allah tuh ingin menciptakan sebuah khalifah yang dimana khalifah ini akan diturunkan kepada bumi. Arti dari khalifah sendiri adalah pemimpin. Kemudian para malaikat pun tidak setuju, karena jika diciptakannya manusia menjadi khalifah di sebuah bumi akan menciptakan kerusakan, kehancuran, bahkan pertumpahan darah menurut beberapa malaikat tersebut. Tetapi Allah kemudian menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kau ketahui. Kemudian diciptakannya manusia pertama yang dibuat dari tanah kering yang ada di surga sana, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi alaihissalam kemudian dididik dan kemudian juga diberi ilmu pengetahuan yang pertama. Kemudian pada suatu saat seluruh makhluk yang ada di surga disuruh untuk berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam diminta untuk menyebutkan barang-barang yang ada di dalam surga tersebut. Malaikat-malaikat tersebut tidak mengetahui apa nama barang tersebut, tetapi dengan akal pikirannya Nabi Adam alaihissalam berhasil menyebutkan barang-barang yang ada di dalam surga tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lain untuk bersujud kepada Dia. Malaikat-malaikat pun bersujud menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kecuali satu makhluk yang tidak ingin bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongannya dan keangkuhannya terhadap Nabi Adam alaihissalam, yaitu seorang iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintah iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis pun menjawab, mengapa saya harus sujud kepada dia, padahal dia lebih hina daripada saya. Dia diciptakan dari tanah liat, sedangkan saya dari api. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan memberikan hukuman kepada kepada iblis. Kemudian iblis tersebut diusir dari surga menuju neraka. Kemudian pada suatu saat Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan pasangan. Kemudian pada saat Nabi Adam alaihissalam tertidur, Allah menciptakan seorang pasangannya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka berdua hidup bahagia di dalam surga menikmati makanan-makanan. Dalam suatu riwayat Al-Quran menyebutkan, makanlah makanan apa yang engkau mau, wahai Adam dan Hawa. Gunakan seluruh fasilitas yang ada di surga ini yang engkau inginkan, tetapi dengan satu larangan, yaitu jangan pernah mendekati atau memakan buah kuldi. Kemudian pada suatu saat iblis mendengar perkataan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis berpikir, apa yang akan saya lakukan agar Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ini memakan buah kuldi tersebut. Dengan segala cara iblis berpikir dan melakukan segala perbuatan untuk supaya Nabi Adam alaihissalam ini memakan buah kuldi tersebut. Namun dengan segala usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Seperti yang kita ketahui, manusia tidak luput dari namanya nafsu, hawa dan nafsu. Jadi sifat alami manusia itu juga ada pada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa memakan buah kuldi tersebut. Dan kemudian pada saat memakan tersebut, perut Nabi Adam alaihissalam merasa kesakitan, muntah-muntah, hingga parahnya seluruh pakaian yang dikenakan oleh Nabi alaihissalam dan juga Hawa itu hilang. Akhirnya merasa malu dengan hal tersebut,
Mereka berdua berinisiatif untuk menutupinya dengan memakai dedaunan yang ada di surga tersebut. Kemudian mendatangi Allah untuk bertobat. Allah di situ murka. Mengapa engkau mengingkari perintahku? Padahal aku sudah melarang engkau untuk mendekati pohon duri tersebut. Di situ Nabi Adam alaihissalam tetap berusaha payah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah pun menurunkan mereka ke bumi. Dan pada saat di bumi, Hawa dan juga Nabi Adam alaihissalam dipisahkan di dua tempat yang berbeda. Mereka saling mencari satu dan lain, tapi mereka sangat yakin mereka akan bertemu kembali. Kemudian pada suatu saat mereka kembali bertemu di bukit Jabal Rahmah. Di situ mereka senang dan mereka mulai dari saat itu mendapatkan perintah dari Allah untuk bekerja keras dan juga mempunyai keturunan. Seperti yang kita ketahui kan, lelaki itu adalah kewajibannya untuk menafkahi dan wanita kewajibannya untuk mengurus anak. Kemudian mereka berdua menjalankan tugasnya masing-masing. Nabi Adam alaihissalam yang bekerja keras dengan susah payah dengan tangannya sendiri untuk mencari nafkah dengan bertanam-tanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat itu menurunkan beberapa hewan yang dimana hewan tersebut dipergunakan untuk mereka berdua untuk hidup di alam dunia. Kemudian pada suatu ketika Siti Hawa ini hamil. Kemudian dia merasakan kesakitan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melahirkan anaknya. Di situ Hawa sangat merasakan kesakitan bagaimana yang melahirkan. Selanjutnya dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hawa melahirkan 20 anak sepasang lelaki dan perempuan yang dimana kembar semua. Kemudian beberapa tahun selanjutnya ada riwayat lain lagi yang menyebutkan total anak dari Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa ini adalah 200 sepasang anak kembar. Kemudian pada suatu ketika anak kembar pertama Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa ini yang bernama Qabil dan Habil diperintahkan untuk bernikah dengan kembarannya, tetapi secara silang. Jadi kembarannya Qabil ini menikah dengan kembarannya Habil, kemudian Habil ini menikah dengan kembarannya Qabil. Dan pada suatu ketika mereka menyebutkan mahar-mahar mereka, tetapi yang diterima di sini adalah maharnya dari Habil sendiri. Akhirnya Habil sendiri ini tidak terima dengan hal tersebut, dan kemudian di sini iblis pun memanfaatkan keadaan untuk mempengaruhi Qabil untuk membunuh Habil. Dan pada suatu ketika Qabil dan Habil pun bertengkar, dan satu pukulan Qabil pun berhasil membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Dan kemudian Qabil pun berpikir bagaimana ia ingin membuang jasad saudaranya ini. Kemudian ia berpikir untuk membuangnya di sungai, tetapi dia berpikir bahwa arus sungai selalu mengarah ke daratan juga. Ya, pasti akan tercium juga bau bangkainya. Akhirnya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua burung gagak yang dimana salah satu burung gagak ini meninggal dan satu ini masih hidup. Kemudian ia mengamati dua burung gagak tersebut. Terlihat burung gagak yang masih hidup ini menggali tanah dengan kakinya. Kemudian Qabil sendiri melihat dan memperhatikan. Akhirnya dia paham, oh ternyata seperti itu. Dan pada akhirnya Qabil pun mengikuti yang dilakukan oleh burung gagak tersebut, menggali kuburan untuk saudaranya Habil sendiri. Oke, mungkin cukup sekian cerita dari saya. Hikmah yang bisa kita dapat dari cerita Nabi Adam alaihissalam ini, yang pertama, manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam tidak luput dari yang namanya hawa dan nafsu. Oleh karena itu diperlukannya keimanan yang kuat dan juga pendirian yang kuat agar tidak terpengaruh dengan hawa nafsu oleh setan dan atau iblis yang terkutuk itu. Kemudian sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, iblis selalu berusaha payah untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam, baik pun keturunannya seperti pada kita sekarang. Kita sekarang banyak sekali dipengaruhi oleh setan atau iblis-iblis yang terkutuk. Oleh karena itu keimanan, ketakwaan dan juga akhlakul karimah sangat diperlukan dalam kehidupan sekarang.
Kemudian dalam kisah Nabi Adam alaihissalam banyak sekali kehidupan yang bisa kita dapat, yang dimana kita bisa menghargai pendapat teman, dan juga dari kisah Nabi Adam alaihissalam kita juga bisa belajar bahwa kehidupan manusia itu berasal dari kisah Nabi Adam alaihissalam dan turun temurun hingga saat ini. Dan saya ingin memberi hanya sedikit pengetahuan bahwa tingginya Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 40 kasta namanya. Itu tuh setinggi 18 meter. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Kurang dan lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.